Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram, masih tentang babul azan, bab azan. Sekarang hadisnya yang ke-200. Saya bacain. Wa an Jabir bin Samurah, dan dari Jabir bin Samurah, qala, ia berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Idain, dua hari raya, sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ghairu maratin, bukan sekali, wala maratain, dan bukan dua kali. 105. Bi ghairi azan, tanpa azan, wala iqamah, dan tanpa iqamah. Rawahu Muslim, diriwayatkan dia hadis ini oleh Muslim. Hadisnya sah. Maksud hadis menerangkan bahwa pada sholat dua hari raya, yakni Idul Adha dan Idul Fitri, tidak ada adzan dan iqamah. Itu juga sebawah itu. Bi ghairi adzanin wala iqamah, ya. Kalau ada adzan dan iqamah bid'ah. Termasuk sholat sunnah yang lain, sholat sunnah yang lain tanpa adzan dan iqamah, begitu yang dikatakan oleh Nawawi. Cuma iqamah doang, kalau cuma iqamah doang Sama nggak ada. Sholat sunnah nggak ada adzan dan iqamah. Yang ada adzan dan iqamah itu untuk sholat wajib. Ya. Jadi pahami ya. Kemudian ada juga tuh orang yang ucap as-sholatu jami'ah. Dan kalau pendapat yang lebih kuat itu mengucap as-sholatu jami'ah itu khusus sholat gerhana. Jadi selain itu ada ya. Hadis 200, hadis sah. Maksud tidak ada adzan dan qomat pada sholat dua hari raya. Hukum sebagai ketentuan. Ya. Sama-sama. Coba lihat di hadis 516 di peta ini juga sama nih. buat referensi tadi. Referensinya Hadis 516. di pertanyaan ini ya, tanya ya. Wa
anhu dan darinya. Ini dari Ibnu Abbas ya. Kalau tadi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal Ida, salat Id bila azanin, tanpa azan, wala iqamah, dan tanpa iqamah, tanpa qomat. Akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan dia oleh Abu Daud, wa asluhu fil Bukhari, dan asal pembicaranya adalah di Sahih Bukhari. Ini buat kita. Nah, ada yang tadi saya sampaikan ya. Rawas Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i an Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul mu'adzina, memerintah muadzin filaqi ini pada salat hari raya, dua hari raya, fayaqul, yaitu mengatakan as-sholatu jami'ah. Ini hadis ya. Qala fil fathi, telah berkata di kitab Fathul Bari, maksudnya Ibnu Hajar al-Asqalani, wa hadza mursal, hadis ini mursal ya. Jadi misalnya pendapat yang lebih mendekat kebenaran itu as-sholatu jami'ah itu khusus di sholat gerhana ya. Apa namanya, kita sholat jami'ah. Biasanya kita buat tarawih kadang Nggak ada. Oke, khusus berharap ya, nggak ada. Dikias, ibadah nggak bisa dikias lah. Kias dalam urusan ibadah nggak boleh. Dalam urusan keduniaan baru. Allah bukan tarawih biasanya. Iya. Salat jam. Ini kan mengkias. Allah. Mereka mengkias sholat gerhana. Tapi itu sunah kan sudah. Enggak, khusus gerhana. Sunah doang ya. Gerhana. Ibadah kalau dikias-kias ya rusak. Gak ada kias dalam urusan ibadah. Kan nih, kalau dikias-kias nih, contoh nih, kalau subuh berapa rakaat? Dua. Itu ada hadis. Alaikum bikasroti sujud, wajib atas kamu memperbanyak sujud. Apain aja itu? Dua kali di 4 kan bagus. Disuruh perbanyak sujud. Tuh, kias kan? Rusak kan? Rusak dalam urusan ibadah nggak ada kias-kias. Ya. Jadi insya Allah pendapat yang menjadi kebenaran itu yang ini, asal jami'ah itu suatu pilihan aja ya, tambahan aja. Ya, sekarang kita kembali ke hadis Terus satu. apa namanya, 201 ya. Ini wanahu, dan sepertinya seperti hadis 200 fil muttafaqi alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah memberi keduanya, wa baini, dan lainnya. Tadi dari Ibnu Abbas sudah kita bacain riwayatnya yang di start 516 ya tadi ya. Jadi menguatkan 201 ini menguatkan hadis 200. Nah, sekarang hadis 202. Wa'an Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fil hadits tawil, pada hadis yang panjang, fi naumihim anis sholat, tentang naumihim, tidurnya mereka, anis sholat, dari sholat. Ini dikasih keterangan maksudnya sholat subuh ya.
Summa azana Bilal. Kemudian Bilal beradzan. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kama kana yasna'u kulla yaumin. Sebagaimana beliau lakukan kulla yaumin setiap hari. Ini bacaan ya, ada lagi ya. Kana yaqla'uhum fi naumihim. Bilalun adalah beliau menjaga mereka. Bilal menjaga mereka fi naumihim. Maksudnya mereka Nabi dan para sahabat tidur, gitu ya. Panama, lalu Bilal juga ketiduran. Itu semua jadinya. Wanamu dan mereka juga tidur hatta tolakati syamsu sampai matahari itu terbit. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala man istaiqadha adalah orang yang pertama bangun. Waruwiyat dan telah diriwayatkan kisah naumihim, kisah tidurnya mereka anis sholat subahi. Jadi ada riwayat itu tidurnya itu dari sholat tidur dari sholat subuh. Aidon juga an Imran dari Imran ibni Husain bin Husain inda Ahmad di sisi Imam Ahmad wa Nasa'i wa Abi Dawud wa Tabarani. Warwa Abu Dawud an Abi Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaibar. Di riwayat Abu Hurairah dari jalan riwayat Abu Dawud dari jalan Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu hina qafala ketika kembali min ghazwati Khaibar dari perang Khaibar. Ini kejadiannya habis perang Khaibar. Wa fi riwayat ukhra dan pada riwayat lain dari Ibnu Mas'ud wafalna zamanan Hudaybiyah. Kami kembali pada masa Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah. Ini untuk menerangkan kejadiannya. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah tentang azan. Jadi ceritanya Nabi dan para sahabat kesiangan sholat subuh, ya, sholat subuh kesiangan. Terus Bilal azan. Berarti walaupun udah ada yang azan, tapi lewat kan azan. Orang kudu kesiangan mau sholat jamaah lagi harus pakai azan. Ini perbuatan sahabat tapi Nabi ini. Sahabat. Ya. Sahabat Bilal. Kita sudah pelajari sedikit-sedikit ilmu hadis. Perkataan atau perbuatan sahabat itu dinamakan hadis apa? Rasul Nabi. Hadis mauquf. Nah, di riwayat lain yang ada di sini itu di riwayat Abu Dawud, summa amara Bilalan. Kemudian Nabi itu memerintah Bilal. Jadi ada perintahnya dari Nabi. Ya. Summa amara Bilalan ayyuna dia berada di sholat untuk sholat. Karena ada biha lalu Bilal beradzan. Kemudian dia lakukan juga itu fa'amara Bilalan
Lalu beliau Nabi SAW memerintah Bilal fa'adzana. Lalu beliau berazan, ya. Wa aqama dan iqamah. Tuh, kalau sholat jamaah harus ada azan dan iqamah. Tuh, ya. Walaupun dia azan orang. Nah ini datang telat nih saat ini. Kami dan kawan-kawan sudah pada selesai di sholat subuh misalnya, sholat ini nggak bisa juga. Sudah pada selesai, azan dulu sama iqamah. Jadi azan dan iqamah itu untuk sholat berjamaah itu wajib. Apa ya? Ini pakai azan. Tapi kamu nanti bawahnya. Kita bahas ya. Yang apa namanya? Tentang dari beritanya dicatat, soalnya nggak ada yang dicatat ya. Ini family Nabi ini. Suma kemudian Amaro Nabi memerintah Bilal Ayunadia berazan. Di sholat. Ini bukan tanya ini bukan ini karena kemarin dia bawa ini. Oh, iya, oh gitu. Sekarang ini kemarin. Sekarang. Oh yang harusnya ada suaranya semua betul. Ini riwayat Abu Daud. Dikutip dari kitab 10 salam, ya. Kemudian Pak Amaro Bilalan ini penjelasan Pak Amaro Bilal. Lalu Nabi meminta Bilal Pak Al-Tana, lalu Bilal berazan. Wa aqama dan iqamah. Wa sholat dan sholat. Ini riwayat Abu Daud dari kitab Al-Qur'an. Terus boleh gak habis azan sholat sunat dulu? Kan udah lewat tuh waktunya ya kan? Sholat sunat dulu. Boleh, nih dalilnya. Summa adzana Bilal. Udah Bilal berazan. Bilal itu salah. Pak Bilal. Kemudian Bilal berazan. Di sholat. Yes. Belajar di sholat, fasolah, sallallahu alaihi wasallam dan sekarang aja, fasolah, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sholat rakaat ini.
Rakaataini. Sholat 2 rakaat maksudnya sholat apa ini? Nah, Sholat qobliyah subuh, sholat sunnah. Summa sholal qodata. Sholat qodha sholat pagi. Karena sholat subuh disebut sholat qodha. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Tuh. Walaupun kesiangan, boleh kerjakan sholat sunnah dulu, baru sholat subuh. Sholat juga sholat-sholat yang lainnya. Kalau sengaja tidur setelah dengar azan, maka tidak ada qadha. Kalau sengaja tidur, sengaja lah ya. Ini kan nggak sengaja kalau itu, ya azan, ya. Karena seperti itu ya. nggak bisa tadi. Nggak ada qadha. Coba, besok lagi, coba lagi. Kalau dia nggak sengaja, Kalau nggak sengaja lain lagi, ini kan yang sengaja. Kalau ini kan yang nggak sengaja ini yang udah kita bahas. Ya, kalau itu menunaikan kewajiban di luar waktunya. Kalau mau qadha sholat tidak ada. Ya, jangan pahami ya. Jadi kalau sholat berjamaah pakai azan dan qomah. Baca biasanya. Amin. Hadis 202 hadis 202 kan? Iya. Hadis 202 hadis sah. Maksud sholat yang dilakukan di luar waktunya yang asli juga memakai azan dan qomat. Hukum sebagai ketentuan. Ya. Wajib apa enggak? Wajib kan ada perintahnya itu. Amaro, nih, apa itu wajib nih? Berarti kalau nggak Amaro, yang memerintah Nabi. berarti kalau nggak azan nggak sah kan? Dosa bukan nggak sah, dosa. Dosa. Tapi sah-sah aja sholat kita. Bisa saja. Itu Awalnya maksudnya. itu. Berarti syaratnya nggak sah ya? Apa? Kan mau sholat, mesti azan dulu. Itu kan syarat berarti. Nggak diterima gimana? Bukan wajib menyalahi perintah. Dosa. Kalau sekarang ini kan orang kalau jamaah Komat cuma doang. komat Komat doang. doang. Komat doang kan? Nih kita bahas nih. Saya jual sendiri tante. Apa? Kalau kita udah jelasin dia nggak ngerti, kita jawab. Benar aja, kita cuma nyampe doang. Ini mana kita sholat sendiri tante? Ini sholat apa? Saya dipaksain. Iya, juga kalau kita udah jelasin. Karena memang ada juga yang berpendapat begitu. Tapi selalu pendapat yang lebih kuat itu pakai azan dan iqamah. Iqamah ini dalil tegas. Tiga. Nih sekarang nih yang beralasan nggak pakai azan, nih hadis 203 ya. Bukan yang hadis 204 nanti kita bahas ya. Walahu dan baginya, maksudnya bagi muslim. An Jabir radhiyallahu an, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah, pernah mendatangi Muzdalifah ya. Fasalla bihal maghribah wal isya. Lalu beliau sholat di sana, sholat maghrib dan sholat isya. Bi adzanin wahidin, dengan satu azan, wa iqamatain, dan dua iqamah ini menjamak sholat maghrib dan sholat isya ceritanya. Satu azan, deh kan, kemudian iqamah buat sholat maghrib. Selesai sholat maghrib,
Kemudian mau mendirikan sholat isya komat lagi tanpa azan, karena azan di sini cuma satu kali. Ini di riwayat Jabir, ya. Tuh, riwayat Jabir. Kita baca dulu ya sekarang deh ya. Berarti di sini berapa komat? Dua komat ya. Walau dan baginya, bagi Muslim, Ani bin Umar dari jalan Ibnu Umar, tadi dari jalan Jabir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak bainal maghribi, antara salat maghrib wal isya dan salat isya, bi iqamatin wahidatin, dengan satu iqamah. Wasada Abu Daud, tapi Imam Abu Daud menambah dari jalan Ibnu Umar juga ini, likulli sholatin, untuk setiap sholat. Wa fi riwayatin lahu, dan di satu riwayat baginya, bagi Imam Abu Daud, walam yunadi fi wahidatin minhuma, dan dia tidak berazan fi wahidatin, di tiap satu pun minhuma, dari keduanya. Tidak ada azan pada salah satu dari keduanya, yakni maghrib dan isya. Tuh ya. Dan teliti dulu. Pertama di hadis jadi tadi satu azan dan dua iqamah. Kemudian di hadis 204 dari jalan Ibnu Umar, ya, menjamak sholat maghrib dan sholat isya bi iqamatin wahidatin, dengan satu iqamah, ya. Ini mutlak tuh, satu iqamah itu mutlak, ya. Nah, wasada Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud menambah likulli sholatin, untuk setiap sholat iqamah wahidatin, ya. Berarti iqamati berarti dua. Jadi iqamati dua kali. Satu komat untuk masing-masing sholat. Itu koinnya likulli sholatin. Tadi kan mutlak iqamatin wahidatin. Iqamatin wahidatin likulli sholatin. Jadi ada dua. Ya. Kemudian dari di sini ada pas kata Nabi bilang setiap ajan nggak ini kan? apa? Ini kan ditambahin tuh dari Abu Daud tuh ajan, tapi di sini Nabi bilangnya tidak disuruh. iya tidak disuruh. Yang bawahnya tuh. Iya. Nah, wa fi riwayatin lahu, dan bagi di satu riwayat baginya, bagi Imam Daud ini, ya, walam yunadi fi wahidatin minhuma. Nah, dia tidak berazan, ya. Nabi tidak berazan fi wahidatin minhuma, pada satu pun dari keduanya, tanpa azan, tanpa iqamah, ya. Nah, ini dicatat yang bawah ini, wa fi riwayatin lahu walam yunadi fi wahidatin minhuma, ini hadisnya syadz, ya. Syadz itu menyelisihi hadis yang lebih kuat, ya. Hadisnya syadz. Berarti tapi dalam satu lembar dijamak itu satu ajan satu komat. Satu ajan, satu yang sholat dijamak. komat, jamaah, ya. Kalau sholat sendirian harus ajan enggak? Enggak. Tapi kalau ajan sunnah. Benar juga hadis tentang yang kalau Nabi memuji itu orang yang sholat di gunung sendirian, ajan dan komat. Boleh sholat sendirian dengan ajan dan komat, hukumnya
Sunnah. Tapi kalau sholat jamaah hukumnya wajib. Kalau dia nggak ajan nggak komat setelah 9 boleh nggak? Sholat sendirian nggak ada. Ajan nggak komat. Tapi izinnya cuma sholat asar gitu, tinggalan terus 9 itu sholat tanpa ajan dan komat itu sah. Ya sunnah kan ada bilang. Sunnah ya berarti apa? Nah, di riwayat Ibnu Mas'ud ya tadi kan Jabir, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud ini yang ketiga nih. Di riwayat Ibnu Mas'ud ya menjamak sholatnya itu menjamak sholat maghrib dan sholat isya ya dengan 2 azan dan 2 iqamah tuh. Tadi riwayat Jabir betulan ya. Jabir berapa? 1 azan, 2 iqamah. Ya, Ibnu Umar tidak ada azan. Enggak ada azan kan? Ada. Tidak ada azan, tapi ada iqamah. Ya. Di riwayat Ibnu Mas'ud, ya, ini nggak ada sini ya. Itu ada 2 azan dan 2 iqamah. Ini bagaimana nih? Ada yang pakai azan, ada yang enggak. Nah, ada kaidah begini. Al-musbatu muqaddamun 'ala nafi. Yang musbat itu yang menetapkan, ya, didahulukan 'ala nafi atas yang meniadakan. Maksudnya menetapkan ada azan. Kalau menafikan tidak ada azan. Nah, kaidah gitu. Al-musbatu, ya. Ini tulis. Al-musbat yang menetapkan itu yang ditetapkan itu didahulukan ala nafi atas yang meniadakan, ya. Berarti yang terpakai yang mana? Kalau berdasarkan kaidah ini, yang pakai azan itu kalau berdasarkan kaidah. Terus bagaimana? Di sini yang ada azan itu yakni riwayat Jabir, ya. Kalau dari riwayat Jabir 1 azan, 2 iqamah. Kalau itu Mas'ud, ya, 2 azan dan 2 iqamah, ya. Nah ini perbuatan sahabat. Riwayat sahabat itu disebut apa ya? Mauquf hadisnya. Tapi boleh dipakai sebab tidak ada teguran. Nggak ada yang menyelisihi, ya, jadi boleh pilih mau pakai 2 azan 2 iqamah yang menetapkan ya, yang pakainya 2 azan dan 2 iqamah silakan. Dan 1 azan 2 iqamah, ya. Kalau yang tidak ada azan, ya enggak dong, kan harus kita tetapkan yang menetapkan, ya kan? Ya, boleh pilih. Soal pendapat yang lebih selamat itu pakai azan karena dalil tegas diperintah sama Nabi. Dan kalau mau sholat berjamaah. Tapi kalau berjamaah nggak aja langsung ikomat itu boleh? Apa boleh? Kalau diperintah. Itu sah nggak? Soalnya ada sering sih di masjid ini berjamaah nggak ajan tapi komat doang. Ajan enggak. Selama ini kan ajan pertama kan udah ajan, berarti komatnya 2 kali. Ini buat dosa, ini dosa. Berarti sholatnya sah-sah aja. Sholat isya itu. Sholat sah itu. Nah, selama ini kan ajan pertama jamaah pakai komat. Nah, kita ketinggalan yang selesai, kita ketinggalan komat doang. Sejam kemudian itu sejam Enggak ada dalam sholat. Itu kan berarti udah ajan pertama ajan. Buat kita ini enggak, Nabi udah ada, ini udah lewat subuh udah ada. Ini yang Umar. Dari Jabir satu ajan 2 komat. Itu
Itu kan bisa dipakai itu berarti. Ya, oke. Udah ada. Di jam. Iya, tadi itu pertama udah bahas. Kembali lagi ke hadis 202. Kan Nabi sama para sahabat kesiangan. Artinya ketinggalan jamaah. Ketinggalan jamaah. Kok Nabi tetap perintah adzan? Padahal udah ada yang adzan pada awal waktunya. Tapi tetap perintah adzan. Kalau sekiranya tidak perlu kepada adzan, maka Nabi tidak perintah. Jadi kita sudah dapat imam sudah selesai, ya kan? Sholat maghrib nih pada selesai. Kemudian kita mau bentuk jamaah kita azan dulu. Coba azannya ya nggak usah kayak pakai mic, nggak usah, biasa aja kayak kita mau qomat aja. Kalau azan ini sebenarnya Ustaz, tanda masuk waktu sholat apa untuk sholat diantaranya untuk sholat berjamaah? Untuk sholat berjamaah. Manggil. Iya, diantaranya untuk sholat berjamaah. Lapatnya mana ada juga yang memanggil. Apa? Lapatnya mana ada yang memanggil. Iya, memanggil. Untuk sholat berjamaah. Azan itu. Diantaranya untuk panggilan sholat juga untuk sholat berjamaah. Ada tegas perintah kata dibutuhkan. Nah yang tanpa azan itu hadis itu hadis lemah. Hadis itu hadis yang menyelisihi hadis yang lebih kuat. Yang dibaca Daud malam Nabi fi wahidatin minggu mani hadis sesat dikasih keterangan. Tapi kalau nggak ada dosa. Ya dosa lah. Ini kata dosa. Dosa. Karena kan wajib hukumnya. Tapi kalau lebih baik kata berarti paham Sendiri aja. kalau sholat sendiri aja. Kalau sholat sendiri nggak wajib. Jadi maksudnya nggak jemaah. Iya, kalau nggak ngerti. Ya nggak dapat pahala jamaah. Iya, paling pahala sendiri tapi. Hah? Ini pahala sholat sendiri doang. Sholat sendiri tinggal pilih. Jadi gini Ustaz ketentuannya, apabila sholat berjamaah wajib azan Dan iqamah Iqamah. titik ya. Final berarti. final. Tapi kalau komat doang Nggak boleh. Ya satu paket berarti. cuma memperjelas cuma memperjelas doang maksudnya. Tapi kalau komat doang nggak boleh. Karena kalau ketemu jamaah yang lain begitu, lihat begitu Ustaz. kan ada sholat sendiri kan gitu. Tapi ya Itu kan tegas tuh. Tetap lagi Ini kan perbuatan sahabat. Makanya ini tulis supaya kalian tahu itu. Ada perintahnya dari Nabi. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Nah, memang di hadis yang di Bulughul Maram yang apa namanya itu hadis 202 itu kan nggak ada perintahnya dari Nabi. Mata-mata perbuatan dilarang, ya kan? Maka dia bawakan hadis lain itu yang menunjukkan perintah Nabi fa'amaro itu mau dipakai bukannya mau dibalikkan dengan hadis yang nggak pakai adan hadis sesat. Yang kedua dari kitab apa? Ini sebut salah. Ini neurolotor. Adan dan iqamah tuh ya. Nah, udah habis adan masih boleh kerjakan sholat qobliyah. Kalau ada di qobliyah sholat bersalat kalau ada yang maksudnya sholat qobliyah itu sholat yang zuhur ya boleh aja. Lumayan apa enggak? Lumayan. Ada baca udah baca di sana. Baca dulu baca. 204 hadis 204 Tiga belum. Hadis 203 hadis sah. Maksud sholat jamaah itu dengan satu azan dan dua qomat.
Hukum sunnah mukoyora mukayara bila sendirian, wajib mukayar bila berjamaah. Ya. 204 kan. Sholat jamak itu dan sholat jamak itu dengan satu azan dan dua iqamah. Hukum Sunnah mukhayyarah, sunnah yang boleh dipilih bila sendirian. Kalau sendirian itu wajib azan sunnah azan dan iqamah kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah wajib mukhayyarah bila berjamaah wajib yang boleh dipilih. Terus yang dipilih apa itu maksud ini? Yang komat. Iya, pilihan yang bagaimana? Satu aja 2 komat. Satu azan 2 komat berarti nggak ada pilihan. Satu aja 1 komat gitu boleh. Bukan, pilihan itu satu azan 2 iqamah yang begini nih, ya kan? Kalau berjamaah ya. Kemudian 2 azan, 2 iqamah. Gitu. Jadi 2 pilihan nih. Ada 2 pilihan. Kalau mukhayyarahnya wajib komat kapan enggak dong. Berazan wajib. Kata ini berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud, tidak ada Ibnu Mas'ud ini. Di riwayat Ibnu Mas'ud di adana ini bicara tadi deh, karena nggak ada situ. Bersihkan aja ya. Dari Mas'ud. Singkat aja. Di antara ini. Wa iqamataini. Tapi ini sholatnya yang di jam itu apa namanya? Juhur asar juga boleh saat ini teman. Iya, sholat wajib gitu maksudnya. Maksudnya kan nggak ada azan dan iqamah. Ada keterangan tadi ini ya. Riwayat Ibnu Mas'ud ini sah ya. Dengan 2 azan dan 2 iqamah. Ini bukan di haji wada tapi di haji lain. Ini riwayat mauquf tapi boleh dipakai sebab tidak ada teguran dari para sahabat yang lain. Jadi sudah menjadi ijma gitu ya. Boleh dipakai. Itu yang boleh dipilih. Kita kan sudah memilih dengan yang menetapkan ada azan. Nah pilihannya ada 1 azan, 2 iqamah. Kemudian ada 2 azan dan 2 iqamah. Itu pilihannya maksudnya mukhayyarahnya. Bukan tanpa azan. Berarti boleh dong 1 azan 2 iqamah. Ya, 2 azan 2 iqamah boleh. 2 iqamah kan. Tapi kalau sholat sendiri langsung Berarti- sholat nggak apa-apa kan? Kalau saat sendiri kan Jangan dibaca sendiri yang jamaah. ini jamaah. Kalau sunnah kan dulu. Kalau sholat sendiri sunnah. Sunnah mukhayyarah gitu. Sunnah mukhayyarah bila sendirian maksudnya boleh pilih mau pakai azan dan iqamah, silakan. Oh langsung. Kamu langsung juga silakan. Berarti kalau pakai azan sunnah kan? Nah, kalau berjamaah wajib. Ada 2 pilihan wajibnya 1 azan, 2 Ini tentang iqamah. jamaah Ustaz ya. Sholat jamaah. Ya. Jamaah itu sholat jamaah. Iya. Kan 1 azan 2 Iqamah iqamah. atau 2 azan 2 iqamah. Iqamah. Kalau nggak dijamaah 1 azan 1 iqamah. Itu pasti pakai azan. Itu kalau buat yang pas 1 ajan 2 ajan 1 komat gimana? Boleh nggak?
Jumat ya. Kan juga ada bagus tuh adanya di Manado. Kalau sekarang dipakai Ajar bisa sholat sunnah. 2 ajan bisa Jumat Itu nggak apa-apa. Itu kan sholat zuhur. Ajar dia sendiri. Sholat sunnah tuh dia. Baru sholat zuhur. sebentar buat di depan itu kan. Iya. Kan sholat sendiri aja Ambi. Bagusnya bisa sholat sunnah. Kan sunnah juga kalau ajar. Kadang orang kan nggak komat dulu, ajar dulu. Adapun azan sebelum Jumat, ya, bahwa muhdas, maka itu adalah diadakan ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya sallallahu alaihi wasallam, walau sama azanan syar'iyyan, dan itu tidak dinamakan azan secara syariat. Ya. Bid'ah sepeninggalan tidak boleh. Nggak biar teratur kan main, diselesain aja dulu, diselesain maksudnya. Nanyanya nanti, ini pembahasan jadi Bentar aja deh pada depan tuh. Nah, jadi biar teratur juga, maksudnya belajarnya jangan kalau nggak begini nggak teratur. Iya ini Kalem bos. azan sebelum sholat Jumat muhdas, sesuatu yang diadakan sepeninggalan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini dekat subuh salam. Nah sekarang ini hadis 205. Aduh sempat baca dulu dong. Belum nih. Hadis 204. Hadis Abu Daud Syad. Maksud menjamah 2 sholat itu boleh dengan 2 qomat tanpa azan. Hukum sebenarnya wajib azan dan qomat bila berjamaah. Hadis 205. Wa Ali bin Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum. Dan dari Umar dan dari Aisyah semoga Allah meridai mereka, qala keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilal, sesungguhnya Bilal yu'adzinu bilailin, berazan di satu malam. Fakulu washrabu, maka makanlah, washrabu dan minumlah. Hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum, sampai ibnu Ummi Maktum berazan. Wakana rajulan akma, dan dia ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki yang akma, buta. Wala la yunadi, dia tidak berazan hatta yuqalu lahu, sampai ada yang mengatakan kepadanya, asbahta, engkau telah masuk waktu pagi, subuh maksudnya. Asbahta, engkau telah masuk waktu subuh. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi akhirihi idrajun, tapi di akhir hadis ini ada idraj. Idraj itu satu hadis yang kemasukan ucapan selain Nabi, ya. Ada catatan kaki. Ibnu Ummi Maktum namanya adalah Amr bin Qais. Istakhlafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkatnya jadi khalifah di Madinah selama salasa asyrota maratan, selama 13 kali. Wal idraj, dan idraj itu adalah huwa idkhalu kalami ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Itu adalah memasukkan ucapan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil hadis, di dalam hadis. Wa huwa huna, dan itu di sini qauluhu, perkataannya, perkataan rawi, wa kana rajulan akma ilah. Nah jadi perkataan selain Nabi itu lafadznya wa kana rajulan akma dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan hadis idraj.
yakni omongan rawi. Ya, sekarang maksudnya hadis ini menerangkan bahwa Bilal berazan pada waktu malam. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah. Ini ada apa ini? Nah itu fakulu washrabu, apa yang namanya? Ini azan Bilal ini untuk membangunkan orang sahur tuh yang tadi sama Denny tuh, apa yang namanya berazan membangunkan memberitahu waktu sahur itu azannya seperti azan biasa, apa as-sholatu khairun minan naum aja. Itu yu'adzin berazan ada. Ya, berazan berarti apa namanya menurut syariat full. Fakul wasyrabu lafaz fakul wasyrabu ini menunjukkan di bulan puasa. Ya. Hatta yunadia ibnu Ummi Maktum, sampai ibnu Ummi Maktum berazan Nabi. Jadi yang ada berapa ini? Ada dua. Ya. Ibnu Ummi Maktum azan untuk waktu subuh. Ya. Bilal untuk waktu sahur. Pakai suatu khairun minan naum enggak bangunin waktu sahur? Pakai dong. Pakai, kapan berbahas. Terus kalau di selain bulan puasa, boleh gak bangunin apa ya, berazan jam waktu sahur jam 3? Hah? Enggak. Gak ada keterangannya. Ini untuk bulan puasa. Itu sunnah ya, bangun sahur. Duk adalah kamu. Ya, kalau mau ngikutin sunnah, tapi jarang ya. Orang juga bingung tuh kalau aja. Makanya pelan-pelan kalau misalkan dalam keadaan seperti ini, pelan-pelan dikasih apa namanya? Dikasih pengertian, tidak kasih pengumuman. Kayak misalkan gini deh. Apa namanya imam nanti misalkan mau baca ayat sajadah, dikasih tahu nanti ada sujud sajadah ya, sujud pemberitahuan dulu biar nggak salah paham. Orang bingung juga kan. Nanti ini belum masuk waktu subuh. Kan orang mau sahur jadi nggak jadi sahur. Iya. Makanya dikasih tahu, dikasih pencerahan kali ini termasuk sunnah Nabi yang ditinggalkan. Ketawa aja gitu. Ini ngaji. Kalau tanya ngajinya mas siapa kayak gitu gimana? Ada bawa aja bukunya itu lo baca gitu aja. Baca tuh. Santai itu baca gitu. Sisa gitu aja. Deh ya. Berikut baca dulu ke sana. Ini Hadis 205 hadisa. Maksud dalam bulan Ramadan di waktu sahur boleh diadakan azan untuk membangunkan orang yang tidur. Hukum sunnah. deh. Wadi Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebagaimana menurut kedua Nabi Bilal bahwa Bilal itu azana qablal fajri. Bilal berazan sebelum fajar, sebelum terbit fajar. Ini sesuai dengan hadis 205 tadi. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahnya ayat supaya kembali mana nih? Kembali ke tempat azan. Fayuna dia. Dan lalu berazan ini menyeru gitu ya,
mengumumkan ala innal abda nama ala, ingatlah sesungguhnya al abda hamba Allah, ini maksudnya si Bilal, fa nama telah tidur, ya. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa da'afahu, dan dia telah melemahkannya. Bisa lemah. Kalau Abu Daud telah berkata Abu Daud, kata hadisun lam yarwihi, ini adalah hadis yang tidak ada meriwayatkannya an Ayub dari Ayub ila Hamad ibnu Salamah, kecuali Hamad bin Salamah. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata kata hadisun ghairu mahfuz, ini adalah hadis yang tidak mahfuz, tidak terpelihara. Kadzalika qala Ibnu Madini, dan begitu juga Ibnu Madini, Imam Bukhari ini berkata akhta'a fihi Hamad. Hamad di dalam hadis ini telah keliru, hadisnya lemah, ya. Sekarang kita bahas maksudnya. Gini, di sini kan adzan sampai Bilal melakukan berazan itu ya, berazan sebelum masuk waktu subuh, ya. Ini karena dia menyangka sudah terbit fajar, berarti ada kekeliruan, belum masuk waktu udah adzan, ya kan? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah Bilal supaya kembali ke tempat azan. Fayuna dia kasih pengumuman. Ala innal abda nama, ingatlah sesungguhnya hamba Allah, maksudnya si Bilal sendiri, nama telah tidur, meralat kesalahan. Saya nggak pakai bahasa lain, saya tadi salah, belum masuk waktu subuh, saya sudah azan karena saya kira udah masuk waktu subuh, itu bahasa lainnya begitu. Meralat omongan, ya lo bisa tuh belum masuk waktu subuh, nanti takutnya gitu orang lagi kasih makan sahur, udah azan tadi, wah jadi berhenti makanya. Kalau berpuasa, kalau nggak berpuasa sih nggak masalah, ya kan. Kemudian juga untuk yang sholat juga sama, karena belum masuk waktu sholatnya jadi tidak sah, ya kan. Jadi ada kekeliruan si Bilal ini, ya. Dia coba dibaca deh biasanya. Hadis 206, hadis lemah, maksud tidak azan sebelum fajar, hukum sebenarnya ada tetapi khusus untuk bulan Ramadan. Ya. Ada azan untuk, kalau hadis ini menerangkan tidak ada azan sebelum masuk waktu subuh, ya kan? Hadis ini menerangkan seperti itu. Hukum sebenarnya ada, sebagaimana hadis yang sudah kita bahas tadi di 205, tapi khusus di bulan Ramadan, ya. Ini dua lagi ya, tanggung ya, dua lagi. Ini penting sekalian soalnya. Wan Abi Sa'idin Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW telah bersabda, idza sami'tum nidaa, apabila sami'tum kalian telah mendengar an-nidaa, seruan, ini maksudnya adzan, fakulu, ini beritanya, maka katakanlah mislama yaqul, seperti apa yang muadzin katakan. Mislama yaqulul muadzinu, seperti apa yang muadzin katakan. Maksudnya suruh ngikutin, ya. Mutafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari, dan bagi Imam Bukhari, an Muawiyah, dari jalan Muawiyah, tadi dari jalan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, misluhu, sepertinya, ya, semana dengan seperti hadis 207, ya. Kalau misluhu sama persis, itu apa namanya, lafadznya. Kalau nahwu maknanya aja sama tapi lafadznya beda,
Ya. Sekalian nih, hadis 209. Wali Muslim dan bagi Imam Muslim an Umar radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya fi fadlil qauli tentang keutamaan berkata kama yaqulul muadzinu sebagaimana yang muadzin katakan kalimatan satu kata siwal hayalatain kecuali al hayalatain. Apa al hayalatain? Dua hayala fayaqul yaitu dia berkata la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Nah, ini disebut lafaz hayalatain. Apa yang bukan begini selain hayalatain. Hayalatain itu ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu disebut hayalatain, dua hayala. Kalau la haula wala quwwata illa billah bukan hayalatain. Hauqalah namanya. Jadi maksudnya begini, kalau si muadzin ucap hayalatain, maka kamu jawabnya dengan hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Kita ulangi dari hadis 207. Hadis 207 menerangkan kalau kita dengar azan faqulu, maka katakanlah, ini perintahnya nih di garis bawah itu. Maka kamu katakan, hendaklah kamu berkata misla ma yaqulul muadzin, seperti apa yang dikatakan oleh muadzin dari awal sampai akhir. Misalnya muadzin Allahu Akbar, kita ikutin. Setelah muadzin selesai bacanya, ya, baru kita jawab mengikuti apa yang muadzin ucapkan. Ini umum, seperti apa yang muadzin ucapkan, keumumannya itu termasuk hayalatain. Hukum asalnya suruh nyebutin seperti muadzin kan? Ya. Tuh. Kalau hayya 'alas shalah kita suruh ikutin hayya 'alas shalah, tapi dikecualikan di hadis 209 ya, tentang fadilah menjawab berkata gitu ya, sebagaimana yang muadzin katakan satu kata siwal hayalatain, kecuali al hayalatain, kecuali dua hayala. Kalau muadzin ucap dua hayala, yakni hayya shalah hayya falah, maka kamu jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Terus bagaimana jarak waktu menjawab azan? Nah, jarak waktunya itu begini. Lafaz mislama yaqulu, ya. Tuh, hadis 27. Faqulu mislama yaqulu. Ini menggunakan fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari. Jarak dekat setelah muadzin mengucapkan atau tiap-tiap kalimat. Ini maksud kenapa di sana pakai fi'il mudhari. Nah, mislun tidak berarti harus berteriak. Kan disuruh jangan seperti muadzin katakan. Berarti ngomong gimana? Kencang. Kita nggak usah jawab kencang. Bukan sifatnya, tapi ucapannya yang kita ikuti. Bukan sifatnya. Kalau sifatnya maka mesti kita tuh. Kalau ada TV, kamu ada cerah daripada aja di dalam. Jadi di hadis lain di riwayat Imam Nasai, ya, tegas Anahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu kama yaqulul muadzin hatta yasbut. Nabi itu menjawab muadzin sampai dia itu diam, maksudnya sampai muadzin itu diam. Kemudian kemana-mana diam, itu baru jawab. Jangan tunggu masuk kata berikutnya. Atau kok jawabnya borong aja deh. Dia jawab, ditunggu sampai selesai aja dari awal sampai nanti ada jawabnya. Yang ini bukan.
Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Kalau boleh jawab, Dosa kan berita. Itu beritanya fakulu. Maka katakanlah. Ini mencakup muadzin enggak? Enggak. Ah? Termasuk. Kan berita yang mendengar. Emang muadzin kan dengar? Iya. Dia ngucapin. Iya, maksudnya ketika idza sami'tum nida apabila kalian mendengar adzan fakulu mislama yakul, maka katakanlah seperti apa yang muadzin katakan, ya kan? Ya. Kalau dari zahir hadisnya seperti yang muadzin katakan, muadzin tidak apa namanya? Tidak membaca lagi. Tidak menjawab. Itu ya. Kalau dia mau jawab Enggak apa-apa. wajib gak? Enggak. Wajib didengar. Kan dengar? Kan dengar apa yang wajib katakan. Wajibnya berarti yang ngedenger bukan yang ngatain. Wajib Iya, didengar. sekarang dah ya. Wajib. Wajibnya gak denger apa kagak itu kan? Sorry. Ya kalau dengar ya denger. Iya ada tidak sampai itu bilang ya. Apa namanya? Maka katakanlah seperti apa yang muadzin katakan. kalau kita dengar di jalan Ustaz, kan banyak tuh yang ada berkali-kali. Iya. Gimana cara jawab? Berhenti. Apa? Misalkan ada ini naik motor nih. Jadi Kenapa satu ada tuh masjid tuh? Nah, sholat. Masjid A ajan udah sampai di tigaan ya. Terus yang ini baru aja lagi mulai, terus gimana itu cara menjawab bisa? Jawabnya nggak didengar aja. Kenapa? Yang itu denger aja jawabnya. Dia kan lagi jalan, ini lagi jalan. Dia lagi jalan, itu yang didengar aja. Yang nggak denger ngapain? Kecuali itu mau dengerin. Di depan para Allah Akbar, dicolis Allah Akbar lagi. Enggak apa. Kan beritanya denger ya. Iya. Yang jawab yang denger aja. Harus jawab. Jadi harus jawab. Coba. Ajan mulai, banyak kan sekarang kejadian ajan mulai orang baru datang paling dulu wajib baca itu kan. Wajib, pokoknya sampai aja nggak denger. Mau di WC Kan kayak. posisinya lagi wudhu kan. WC bukan di kamar, kan WC. Kan beritanya apabila kamu mendengar aja, kecuali tidak dengar. Nah kalau lagi wudhu posisinya- Sama, dia persoalan itu kedengeran ketika wudhu. Jawabnya dalam hati kan boleh kan? Nggak harus keras. Misal di WC, Lagi wudhu, WC. Kalau WC enggak dong, jawabnya dalam hati. dalam hati. Nah, kalau di sini di hadis ini itu jadi disuruh ucapkan, artinya tidak cukup menjawabnya itu di dalam hati, mesti kita ucapkan, kecuali memang kalau di dalam WC. Kalau lagi wudhu ucapin, ucapinnya nggak mesti keras. Ya kira-kira kalau kamar kami tidak boleh. Ini gimana jadinya nih? Kalau tapi nggak bertentangan, kalau dulu kan nggak berbicara. Nggak ada larangannya juga. Nggak boleh bicara, nggak ada larangannya. Itu dibahas. Apa yang ngomong dengan itu? Bayi nggak datang. Kan udah saya sampaikan waktu itu Ibnu Umar. Bayi nggak datang. Nggak datang ya waktu itu. Waktu itu Ibnu Umar kalau nggak salah ya. Bentar. Nih, baca nih. Ibnu Umar pernah apa namanya kencing di pasar, kemudian berwudu dia deh, mencuci wajah, kedua tangan, mengusap kepalanya, kemudian dipanggil untuk sholat jenazah. Ngobrol gak tuh? Ada obrolan lah. Belum selesai tuh wudunya. Dipanggil untuk sholat jenazah disoli alaiha hina dakhalal masjid, ketika beliau masuk masjid. Sama sahha ala khuffaihi, lalu Ibnu Umar mengusap dua khufnya, summa sholat alaiha, kemudian dia sholat. Jadi tadi membasuh kakinya Habis sholat jenazah.
Bukan. Ini ekstrim lagi. Ekstrim. Udut, dipanggil bos. Kaki belum dibasuh. Masih panggil lu suruh sholat jenazah. Balik lagi nih ke tempat duduk. Nih, Baru basuh itu. Iya. Itu ada obrolan kan? Ada obrolan. Tapi ada larangan untuk ngobrol ya. Gak ada larangan. Cuma kan dikhawatirkan kalau ngobrol takutnya ada bagian yang nggak ini, nggak usul. Jadi gimana tadi tuh muadzin suruh jawab gak? Jawab. Hah? enggak dong. Ya? Jawab kan kemarin. Kan yang diperintah ini bang. Iya kamu jawab. Yang diperintahkan apabila kamu mendengar azan berarti yang azan muadzin. Iya. Yang nggak dengar itu perintah kepada yang dengar. Yang dengar itu berarti bukan muadzin. Yang suruh jawab kan yang dengar nih. Iya. Wajib dengar nggak? Ada Lu punya kuping nggak? Ya udah. Wajib nih. Bukan apabila muadzin kan azan. Iya, yang dengar bukan muadzinnya. Oh bukan aja. Kalau muadzin mau jawab, silakan. Ya, tapi hukumnya wajib nggak tuh muadzin? Sunnah. Kan wajib kepada Wajib yang yang dengar. Tadi aja udah jawab. Tapi saya juga jawab juga. Jadi bisa kan dengar. Oh gitu. Masuk YouTube tuh. Ya maaf kan contoh aja. jadi kelihatan jamaahnya mana kok ustadznya doang. Karena muadzin sendiri kan 2 hari jadi Allah Akbar. Dulu dijawab. Berarti apa sekali tetap? Allah Akbar. Berarti kita jawabnya pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jawab. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Nggak, biasa jawabannya. jawabnya sekali orang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Enggak salah. Sebelum kali Ikutin itu suruh ikutin. Seperti apa yang muadzin Tapi katakan. apa yang dia mau ikutin aja. Sudah yang maksud yang dengar kayak gitu kan aja nih. Kita dengan Allah Akbar kita jawabnya cuma Allah Akbar. Berarti yang ajar mesti ngerti juga Ustaz ya. Iyalah. Mesti kasih jeda supaya jawab dulu ya. Iya. Ya sama ngebut. Dan buru-buru. Deh ya, kita lupa deh ya. Nanti baca dulu di kasarnya. Ya kan deh. Amin. Hadis 207 hadis sah. Maksud pemerintah menjawab azan 1 kalimat dan 1 kalimat seperti yang diucapkan muadzin kecuali 2 ayat Allah. Maka dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Hukum wajib. Iya, wajib jawab aja. Kalau biasa jawabnya dalam hati aja ya. Ya kita buka, habis ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.